dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, tobat dari hal makruh. Contoh, makan bawang mentah, kemudian sholat. Itu harus ditaubatin. Nanti orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah, baunya luar biasa tuh. Jadi bau jigong kan, ngerusak ibadah orang lain. Itu harus ditaubatin. Ada juga at-taubah min rayatil ula min khilafil aula min rayatil hasanat. Jadi taubat dari khilaful aula, artinya menyelisih yang utama. Misal nggak sholat duha, itu pun harus taubat. Artinya ketidakikhlasan kita, kekurangan kita di dalam ibadah itu bisa kita tutup. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan kita harus diperbanyak, harus diperlebih, supaya nanti bolong-bolong itu bisa kita tambah dengan amal soleh kita. Masya Allah. Allah barik fikum. Saya yakin dan percaya selama beberapa menit ini banyak sekali yang ingin Ibu. Apa Ibu ada pertanyaan? Masya Allah banyak sekali. Tak mungkin kita semua bisa tampung. Baik, kita pilih salah satu dari Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamdiah dari Majelis Taklim Medleng Matraman Ujung Cakung. Saya bertanya Ustaz, boleh ya? Boleh. Bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah, supaya ibadah kita tidak sia-sia? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Menumbuhkan keikhlasan ini perlu waktu yang panjang, perlu energi. Jadi kita akan jawab setelah santap sahur berikut ini, insyaallah. Hati-hati kamu lidah, karena urusan kamu adalah urusan kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Artinya kalau tangan kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, ingin mata kita mudah baca Al-Quran, lidah ini jangan banyak bicara. Jadi orang yang paling jauh, hadirin sekalian, dari Allah SWT adalah orang yang terlalu banyak bicara, sehingga hatinya itu menjadi keras. Saat menantikan keberkahan, kita masih bersama indahnya Ramadan. Pertanyaan tadi, bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam hati kita? Ada rasa riya, ingin memperlihatkan, mempertontonkan amal. Ada rasa sum'ah, memperdengarkan ibadah kepada orang lain. Kadang ada rasa takut. Sampai-sampai Habib, sekarang banyak anak muda nggak ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Takut riya, takut sum'ah. Nah, pertanyaan, bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam hati? Cara menumbuhkan keikhlasan adalah kita tanam benih keimanan, kemudian kita siram. Tanami benih keimanan, kemudian kita siram. disiram. Gimana caranya? Pertama, mahabbatus sholihin. Cinta dulu sama orang soleh. Karena kita bisa mengikuti langkah-langkah mereka kalau kita mukhalatoh bersama mereka, kalau tahu bersama mereka. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita lebih tahu orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam agama ini ketimbang para ahlullah. Tadi dikatakan oleh antum itrata ahli baiti, para habaib dzurriyyah Nabi. Tapi kebanyakan umat Islam di zaman sekarang, termasuk anak-anak muda kita, ini jauh dari habaib. Dekatnya malah dengan kadang-kadang ya orang-orang yang di luar itu. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh nabi ini ilmu dan dibagi-bagikan secara gratis. Warisan itu setiap hari di majelis ilmu, kadang 5 hari sekali dibagikan. Ta'lim itu ada di setiap masjid. Akan tapi karena mungkin tidak kelihatan warisan tersebut secara kasat mata, maka orang-orang itu tidak mau untuk datang. Nah, kita orang yang beriman harus punya mahabbah kepada orang soleh. Yang kedua, sima'ul Quran bil alhan. Banyak dengarkan Al-Quran yang mempunyai nada-nada yang bisa menggerakkan hati. Yang bisa menggerakkan hati. Kemudian yang ketiga, qasrul amal wa dzikrul maut. Potong pangkas habis keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita tidak panjang-panjang angan dan juga banyak mengingat mati. Panjang angan-angan, ingin. Maka para ulama mengatakan i'mal di dunyaka bi qadri baqaika fiha. Silakan kamu kerja di dunia tapi sebatas waktu tinggalmu. A'mar ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku paling 60-70 tahun. Kalau sampai. Tapi yang setelah itu i'mal di akhiratika bi qadri baqaika fiha.
Bekerjalah kamu untuk dunia akhirat, untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu sesuai dengan kadar kamu tinggal di sana. Selamanya. Di mahsyar 50.000 tahun. Allah. Kalau kita logika saja, 60 tahun ibadah, 20 tahun habis buat tidur, 20 tahun habis buat bekerja, 15 tahun buat main-main, 5 tahun bisa nggak kita mencukupkan 50.000 tahun? Habis. Apalagi kalau terkait dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tsumma ya'ti yaumil qiyamah man qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa aqada mal hadza wa daraba hadza wa safaha hadza. Diambil orang. Diambil, kita ngejek orang diambil, kita maki orang diambil. Maka daripada itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita ini, ibu-ibu sekalian, ada pada kita menjaga lidah. Tadi gimana cara menumbuhkannya? Memang betul kata Rasulullah menjaga lidah. Setiap pagi, kulul a'dha yukaffiru lisan. Semua anggota tubuh kita itu mengafirkan lidah. Maksudnya apa? Yunabbihu wa yu'idu. Nasihatin kita punya lidah. Ya lisan, ittaqillah fina. Fa inna ma nahnu bik. Hati-hati kamu lidah. Karena urusan kami adalah urusan kamu. Fa ini istatomna wa ini wajazna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Artinya, kalau tangan kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, ingin mata kita mudah baca Al-Quran, lidah ini jangan banyak bicara. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam min ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna ba'da an-nas ila Allah al-qalbu al-qasi. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang yang paling jauh, hadirin sekalian, dari Allah SWT adalah orang yang terlalu banyak bicara sehingga hatinya itu menjadi keras. Ada ibu-ibu lain yang ingin ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Ibu, ya silakan. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Silakan. Nama saya Ani Tandring dari Majelis Taklim Al-Mawaddah, Medland, Cakung. Masya Allah. Bertanya Ustaz, guru kita mengatakan bahwa ada 2 keseimbangan dalam hidup, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah misalnya kita udah bersedekah, kita sholat dengan baik, kita bersosialisasi dengan baik, itu sudah kita lakukan. Tetapi hablum minannas, misalnya kita mengajak teman-teman, bisa mengajak dalam kebaikan, mengundang makan kah, dan lain sebagainya, mengajak dalam taklim seperti ini. Nah, satu hal, Senin Kamis, misalnya Senin Kamis kita tuh ngajak untuk buka puasa bersama. Tetapi kita mengajaknya, yuk kita lagi foto dulu nih, kita lagi makan nih, yuk kita buka bersama. Nah, itu sia-sia enggak tuh pahalanya Ustaz? Habib. Ya gitu aja sih pertanyaan. Itu dilakukan, sering kita lakukan. Simpel nih Habib, buka bersama, sebelum itu foto bersama dulu, update, buat Instastory. Ketika ditanya, ini apa nih? Ini untuk membangkitkan semangat. Itu kira-kira merusak ibadah nggak? Tergantung niatnya sebenarnya. Karena kata para ulama, kam min amalin yatasawwar min amalid dunya yasiru bi husni niyya min a'malil akhirah. Perbuatan dunia, kelihatannya perbuatan dunia. Kayak tapping, ya kan, kemudian kita jualan di pasar, kelihatannya dunia. Tapi karena hatinya adalah untuk Allah. jadi amal akhirat. Iya, sebaliknya. Kelihatannya pakai jubah, Amal akhirat. iya, kelihatannya mengajar ilmu, padahal mencari peruntungan dunia. Na'udzubillah. Jadi nggak apa-apa selfie. Ya, kenapa nggak apa-apa selfie? Kalau memang niatnya benar karena Allah dan hanya untuk perempuan saja. Jangan selfie kemudian di-share ke ustadznya. Ustadz, ini saya sudah ini Habib, datang dong ke sini. Ini fitnah ini namanya. Fitnah akhir zaman. Jadi tetap harus ada koridornya, Ibu. Ya, harus tetap ada koridornya. Ini mohon maaf ya. Siti Fatimah itu dikatakan wanita terbaik. Kenapa? Karena paling jarang dilihat dan paling jarang keluar. Bukan artinya Siti Fatimah tidak punya saham. Buktinya cucu cicitnya Siti Fatimah inilah yang membawa risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah itu saking menjaganya. Kalau Abu Hurairah mau datang, beliau buka jendela, ditutup jendela itu dengan tirai, baru beliau bicara tentang ilmu agama. Ditanya tentang tafsir, ditanya tentang hadis, ditanya tentang akhlak Rasulullah. Itu ngomong ke sahabat Nabi. Ngomong ke sahabat Nabi, apalagi ke sahabat UAS, harus lebih hati-hati lagi. Iya, begitu sih dia. Saya kira cukup menjawab lah. Jadi jangan
Jangan sampai kita salah kaprah juga terlalu banyak selfie, akhirnya kotor hati kita, merusak amal sia-sia tidak bisa amal sia-sia. bekal menghadap Allah Subhanahu Iya. wa taala. Saya kira sangat jelas jawaban dari jelas ya Bu ya. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Ada. Masya Allah, banyak sekali ini yang bertanya. Semangat luar biasa. Iya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ani. Mau nanya ini Pak Ustadz, terkadang di lingkungan itu Pak Ustadz kita udah berusaha untuk menjaga hati. Setiap kita dibilang jelek, difitnah itu kita selalu menjaga gitu. Apa berdoa untuk jangan terpancing gitu. Cuman kadang manusia ya Pak Ustadz masih ada sakit hati gitu. Kita curhat sama suami kayak gitu, kita ikhlas gak sih yang saat diomongin sudah menjaga tapi masih cerita sama suami kayak gitu tuh merusak hati kita nggak sih ibadah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik. Jadi pertanyaan jamaah ini Habib, Iya. bukan pada tataran teori, tapi langsung praktek sama. Sudah berusaha untuk menahan diri, nggak ngomong, tapi lalu kemudian pas malam ketika berdua dengan suami, rasa-rasanya suami ini kan tempat berbagi, baik dalam senang maupun susah, keceplosan ngomong. Kira-kira apakah ini juga merusak amal? Dan apalagi kalau ngomong dengan suami itu sambil live. Oke lah, dengan suami saja. saja. Apakah itu juga merusak? Baik, terkait pertanyaannya bahwasanya kita curhat dengan suami apakah merusak? Rasul turun dari Gua Hira langsung curhat dengan Siti Khadijah. Tapi kata Abdullah Ibnu Abbas ada syaratnya, syawir ahla tuqa, curhat sama orang bertakwa. Dia bertakwa enggak? Alhamdulillah bertakwa kan. Kalau Sayyidina Rasulullah curhat sama Siti Khadijah, saya gimana nih? Apakah saya mampu mengemban tugas sebesar ini? Langsung Siti Khadijah nggak pakai lama. Wallahi ma yukhzikallah. Demi Allah, Allah itu tidak akan menyanyiakan kamu. Dikasih motivasi kan? Bukan dibikin down, tapi dikasih motivasi. Innaka latasilur rahim. Engkau Muhammad suka nyambung tali silaturahim. Wa taksibul ma'lum, memberi kepada yang tidak mampu. Wa tahmilul kal, memikul beban orang yang tidak mampu. Wa taqrid dhaif, memuliakan kamu. Wa tu'inu ala nawaidil haq, kemudian menolong orang-orang yang berbuat baik. Orang bisa memotivasi kita. Masya Allah, kajian yang sangat menarik. Pemirsa TV dimanapun berada, indahnya Ramadan memperindah hati kita, membaiki ibadah kita, menjaga agar tidak sia-sia menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar aja 17 Ramadan. Di bulan Ramadan umat Islam zaman dulu itu berusaha mempertahankan agama mereka, bukan mempertahankan berat badan mereka. Mereka ini lalai dari menjadi orang-orang yang mengambil peran. Karena Rasulullah SAW itu selalu menyemangati umatnya untuk mengambil peran. Sahabat Nabi ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani yang kaya. Semuanya lillah. Semuanya lillah. Tapi mereka tahu betul bahwasanya kalau saya tidak masuk ke dalam bidang ini, nanti orang-orang yang tidak baik masuk ke bidang ini akan diisi orang lain. Sama guru kita Sayyidi Al-Habib Gais Assegaf dalam indahnya Ramadan TV One. Ibu-ibu sehat, semangat semuanya. Alhamdulillah. Selalunya tausiah itu menghidupkan akal pikiran hati kita. Salah satu responnya itu adalah bertanya, mengapa terjadi begini? Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Bahkan para perempuan pada zaman Nabi SAW minta khususkan satu majelis pengajian khusus karena mereka ada pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang mungkin segan kalau didengar oleh laki-laki. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan tadi tentu masih kira-kira masih ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Masya Allah, tabarakallah. Baik, dari sekian banyak pertanyaan kita pilih yang terdekat dulu. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya Susilawati dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Metlen Ujung Menteng Cakung. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam bulan Ramadan
kan kita pengen di malam hari itu kita banyak ibadah, tetapi kita siangnya tidur agak lama gitu Pak Ustadz. Apa itu dengan tidur kita yang terlalu lama di siang hari bisa menyanyiakan puasa kita gitu Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan ini Tilawati langsung praktek yang setiap hari karena ingin ibadah lalu tidurnya digeser ke siang. Jadi sebetulnya tidur siangnya nggak terlalu banyak, cuma ada pergeseran waktu. Apakah pergeseran waktu ini merusak ibadah? Baik, sebenarnya memang malam itu beda dengan siang. Betul, itu sudah teknik yang betul. Ista'inu biqailulah. Ya, tapi ini bukan koilulah lagi. Cari pertolongannya bukan dengan tidur semenit 2 menit. Gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita lihat para nabi dan rasul diangkat dari nabi dan rasul siang atau malam? Malam. Al-Quran turun siang atau malam? Isra dan Mi'raj siang atau malam? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa'a wa aqwamu qila. Maka Syekh Al-Juma bilang, kullama zadat qira'atul Qur'an lil mu'min bilail zadat fisaquhu ma'al alam. Ini kalam ajib. Sebanyak bacaan Quran kita di malam hari, sebanyak itulah peruntungan kita di siang hari. Ini udah siang nggak baca Quran, malam nggak baca Quran juga. Nah ini. Kemudian nanti banyak sekali yang mengutip naumushoim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini bukan hadis, tapi bisa jadi benar. Kalau niat ibu memang untuk beribadah di malam hari, insya Allah pahalanya tidak rusak, tapi diberi catatan oleh para ulama. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Jangan sampai sholat tinggal. Iya, jangan sengaja. Saya pengen tidur nanti bangun maghrib. Biar cepat, gitu kan? Jamak takhir. Jamak takhir. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Hakalah sini. Jadi intinya tidak merusak ibadah dengan tetap melaksanakan fardu kewajiban. Nah, sebetulnya ibadah Ramadan ini ada sebagian orang Habib, dia sudah tertarik masuk Islam. Ada abu-abunya gitu. Begitu siang Ramadan masuk ke masjid, sampai di tengah masjid kelihatan bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina dengan baju seragam. Jadi lalu orang berpikir nggak jadilah masuk Islam. Ternyata Islam itu mengkhususkan waktu untuk tidur siang, waktu untuk bermalas-malasan. Apakah Ramadan ini memang bulan untuk santai, malas? Memang beginikah ajaran Islam? Bagaimana sebenarnya? Perang Badar aja 17 Ramadan. Perang di bulan Ramadan. Perang di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan umat Islam zaman dulu itu berusaha mempertahankan agama mereka, bukan mempertahankan berat badan mereka. Kalau di zaman sekarang ini tidur saja gitu. Akhirnya inilah taksir malah. Artinya mereka ini lalai dari menjadi orang-orang yang mengambil peran. Karena Rasulullah SAW itu selalu menyemangati umatnya untuk mengambil peran. Sahabat Nabi ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, semuanya gila. Tapi mereka tahu betul bahwasanya kalau saya tidak masuk ke dalam bidang ini, nanti orang-orang yang tidak baik masuk ke bidang ini akan diisi orang lain. Nah kalau kita tidur mati semua Islam. Tapi kalau dibandingkan ya dengan orang-orang yang bermaksiat di siang hari bulan Ramadan masih lebih baik lah. Lebih baik tidur daripada maksiat. Lebih baik tidur daripada maksiat. Dapat dalil. Baik, ada pertanyaan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis. Yang mau saya tanyakan kepada Ustadz yaitu